Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati ya madati ya karamati fid darini amin. Bagaimana? Walau ayyana kailan fasada salamu. Jikalau menentukan ia seseorang akan takarannya, niscaya rusaklah akad salam. Illam yakun zalikal kailu mu'tadan. Jika tidak adalah demikian takaran yang ditentukan, itu dibiasakan. Kal kauzi, seperti pakai gelas. Li'annahu qad yatlifu qabla al-mahilli. Karena sesungguhnya gelas kadang-kadang lenyap ia sebelum jatuh tempo. Fafihi ghararun, maka di sana terkandung penipuan. Bi khilafi ma, dengan sebalik kejadian. Lau qala, jikalau berkata ia seseorang, bi'tuka mil'a hadzal kauzi, aku jual kepadamu sepenuh ini gelas. Min hadis saburah, dari ini tumpukan. Fa innahu yasihu fil asahi, maka sesungguhnya jual beli seperti itu hukumnya sah ia menurut pendapat as-sah, karena tidak ada gharar, karena tidak ada penipuan. Wassalamul halu kal muajjali, bermula salam yang tunai itu sama dengan salam muajjal. Ada yang mengatakan sama dengan jual beli. Wajhani, dua pendapat. Wa qata Syekh Abu Hamid bi annahu kal muajjali, dan menegaskan oleh Syekh Abu Hamid, sesungguhnya salam tunai itu sama dengan salam tempo. Nah, jadi kalau akad salam ditentukan jumlahnya pakai gelas, maka batal akad salamnya. Kenapa batal? Karena gelas yang disebutkan itu tidak bisa dipastikan akan selalu ada sampai masa tempo datang. Sama dengan tuh masak satu periuk 3 gayung, nggak pakai liter, pakai gayung. Kemudian pecah gayung yang itu, ganti gayung yang lain. Kadang-kadang ukurannya berbeda. Bukan gayung yang ini, gayung punya telinga. Bukan gayung yang ini, gayung merek yang ini. Akhirnya ukurannya nggak bisa standar. Tapi dari dulu sampai sekarang liter itu sama. Ukuran gayung nggak ada yang sama. Ukuran gelas nggak ada yang sama. Nah, maka apabila seseorang menentukan satu ukuran yang tidak biasa dipakai, itu menjadi standar akad salam, hukumnya batal. Dalam hal ini beda sama jual beli. Kalau jual beli hukumnya sah,
Kenapa sah? Karena jual beli itu langsung. Jadi kalau selepas itu gelas hilang ada masalah, karena jual beli sudah tuntas. Misalnya saya jual kepada antum satu gelas ini dengan harga sekian, dari ini beras. Satu gelas 5.000, dari ini beras, itu hukumnya sah. Takaran-takaran kacang rebus itu mereka punya takaran sendiri. Antara pedagang dan pedagang itu beda-beda takarannya. Ada pakai mangkok plastik, ada pakai mangkok loyang, ada pakai kaleng susu. Nah, jadi kalau jual beli hukumnya sah. Kenapa sah? Karena dia langsung. Oke. Bagaimana kalau salam langsung? Bagaimana kalau salam tunai? Apakah sama dengan jual beli atau sama dengan salam tempo? Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahali, dua pendapat ulama. Nah, kata Syekh Abu Hamid Imam Ghazali, dia tidak bisa disamakan jual beli. Salam tempo itu, salam tunai itu sama dengan salam tempo. Artinya tidak boleh standar ukurnya pakai ukuran sembarangan, harus pakai ukuran muqtad yang biasa dipakai. Wa illa jika tidak, bi an kana al-kailu muqtadan fala yufsidu salamu fil asahi. Jika tidak, dengan bahwa adalah takaran itu biasa, bahwa adalah takaran itu biasa dipakai, maka tidak merusak, ia akan akad salam. Atau fala yafsudus salam, maka tidak rusaklah akad salam menurut pendapat ashab. Wa yalghu syartu dzalikal kaili, dan sia-sialah syarat demikian takaran. Li'annahu la gharda fihi, karena sesungguhnya takaran itu tidak ada maksud padanya. Wa yuqawwamu misluhu maqamahu, dan ditempatkan semisalnya takaran pada posisinya takaran. Nah, jadi kalau takarannya biasa dipakai, pakai liter, pakai cupak, pakai gantang, maka hukumnya sah, dan mensyaratkan takaran tersebut jadi batal. Contoh tadi, saya salam kepada kamu uang 500.000 pada 400 liter beras dengan liter yang ini. Nah, itu mana ayana? Dengan liter yang ini. Kalau dibilang tadi pakai gelas yang ini, batal. Nanti kalau gelasnya hilang, tidak ada gelas pengganti. Tapi kalau dikatakan dengan liter yang ini, maka hukumnya sah. Nah, syarat ini itu dianggap sia-sia. Syarat ini itu dianggap sia-sia karena nggak ada tujuan di sana. Karena dengan liter yang ini dengan liter yang itu hasilnya sama, maka bisa digantikan oleh misluhu maqamahu, semisalnya takaran pada posisinya takaran. Menurut pendapat yang kedua, yafsudu, rusak ia akad salam. Li ta'arrudil kaili litalafi, karena terancam ta'arrud, ada kemungkinan takaran itu untuk talaf, karena ada kemungkinan takaran itu untuk lenyap. Wal wajhani jariyani fil bai'i, bermula dua pendapat tersebut itu berlaku kedua-duanya pada jual beli. Berlaku padanya, berlaku keduanya dua wajah pada jual beli.
Jadi kalau jual beli pakai liter yang ditentukan itu khilafiyah juga. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Walau aslama fi samari qaryatin saghiratin, jikalau akad salam dia seseorang pada buah-buahan dari negeri yang kecil, ai fi qadri maklumin min, pada kadar yang diketahui darinya buah-buahan, lam yasiha, nisya tidak sah ia akad salam. Li'annahu qad yang qatimu, karena sesungguhnya buah-buahan itu kadang-kadang terputus ia. Fala yahsulu minhu syai'un, maka tidak hasil darinya buah-buahan oleh apapun. Au azimatin, atau dari negeri yang besar. Sahha fil asahi, sah ia akad salam oleh pendapat asah. Li'anna samaraha la yanqati'u ghaliban, karena sesungguhnya buah-buahannya negeri yang besar itu tidak terputus ia buah-buahan pada kebiasaan. Coba antum sebutkan satu contoh buah dari negeri tertentu, negerinya cuma kecil, nggak ditemukan di negeri yang lain. Satu buah-buahan yang ada di sebuah negeri yang kecil, nggak ditemukan di negeri yang lain. Durian seluruh daerah ada. Salah? Nah, nggak ada salah sedimpuan apa lain. Nggak ada. Nah, salak sidimpuan. Sidimpuan itu besar atau kecil? Hah? Berapa kilo luas? Nggak ada yang tahu. Nah, ini uang 500.000 saya salam sama antum pada 10 keranjang salak sidimpuan. Keranjang nggak boleh, jadi ukuran 100 kilo salak sidimpuan. Nah, kalaulah sidimpuan itu kecil, maka tidak sah akad salam, karena bisa saja salak itu akan terhenti berbuah. Tapi kalau dikatakan dari negeri yang besar, kopi gayo besar, katakanlah besar, maka akadnya sah. Nah, kopi alahan panjang besar, maka akadnya sah. Nah, wajib indarung, wajib ngalau, wajib ngalau, wajib itu bukan buah-buahan, jadi bisa dibuat nggak akan putus. Nah, ada metode pertanian di mana? Vietnam. Dia bisa memunculkan buah durian bukan pada musimnya. Bisa memunculkan buah durian bukan pada musimnya. Nah, maka kalau akad salam pada buah durian bukan pada musimnya, tapi ada satu daerah yang bisa memunculkan bukan pada musimnya dan biasa diekspor impor, maka hukumnya sah. Jadi pembahasan ini beranjak pada pembahasan boleh salam pada barang-barang yang mudah ditemukan, tidak boleh pada barang yang sulit untuk ditemukan. Salah satunya adalah akad salam dari buah yang bersumber daripada negeri yang kecil. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yaqulu, itu berkata ya pendapat kedua, illam yafid tanwi'an fasada. Illam yafid tanwi'an fasada li khuluwihi anil faedah. Jika tidak memberi faedah, ia menentukan akan tanwi'. Tanwi' artinya membuat cabang atau memunculkan berbagai macam. Tanwi', nawwa'a, menaukan, mentaulik, mentanwi'kan,
niscaya rusak ia akad salam kahuluwihi anil faedah, seperti li khuluwihi, karena kosongnya ta'yin dari faedah, sama halnya mentakyin mikyar alat takar, bi khilafi ma idza afadahu, dengan sebalik kejadian apabila memberi faedah ia menentukan akannya tanwiyah, seperti Makili Basrah. Nah, seperti Makili Basrah, sesungguhnya Makili Basrah bersama Makili Baghdad itu jenisnya sama. Wa kullu minhuma yamtazu anil akhar bi sifatin wa khawasin, dan masing-masing dari keduanya itu berbeda ia dari yang lain dengan sifat-sifat dan keistimewaan-keistimewaan. Makili itu apa dia? Buah apa? Buah? Kurma. Kurma? Kurma makili. Nah, sejenis buah kurma. Nah, jadi seseorang melakukan akad salam, saya salam kepada kamu uang ini 500.000 rupiah pada korma Makili Basrah, pada korma Makili Basrah. Dia tentukan jenis pada korma itu, yaitu korma Makili. Dia tentukan pula negerinya, yaitu Basrah. Maka itu hukumnya sah. Kenapa sah? Karena Makili Basrah dengan Makili Baghdad dia jenisnya sama. Nah, tapi penentuan itu melahirkan tanwi'. Penentuan itu melahirkan tanwi' karena antara Basrah dan Baghdad dia kormanya walaupun sama-sama Makili, dia memiliki perbedaan sifat dan keistimewaan. Misal dikatakan durian pesisir ada punya perbedaan dari yang lain. Durian Indaru, durian Gaduy, durian kayu tanam. Kalau sekiranya tidak ada memberikan perbedaan, sama saja sebetulnya, maka menentukan kata-kata pesisir membatalkan akad salam. Nah, kenapa? Karena nggak ada gunanya. Sama dengan menentukan saya salam kepada kamu uang ini dengan pada beras dengan takaran yang ini, dengan liter yang ini. Itu ada pendapat pertama. Kedua mengatakan tadi batal. Kenapa menentukan takaran? Tidak memberi faedah. Tapi kalau sekiranya durian pesisir dengan kayu tanam itu memiliki ciri khas yang berbeda, maka sah untuk menentukannya. Tapi kalau tidak ada gunanya, maka batal akad salam. Ini menurut pendapat yang kedua. Nah, beras sokan, sokan Solo, sokan non Solo memiliki perbedaan. Nggak tahu juga apa yang antum tahu bedanya. Siapa yang ngasih contoh nggak tahu? Hah? Ubi dari daerah Cilembu sama ubi dari daerah non Cilembu
Ada bedanya? Nggak tahu juga. Beda lah, harganya aja beda. Kalau lipat ubi biasa, padahal sama-sama ubi jalan, ketelah rambat. Tapi kalau dibilang cilembu, dia memiliki nilai bau yang berbeda, rasa yang lebih lunak, lebih manis, cuman cocok untuk dibakar, yang cocok direbus. Nah begitu. Kalau cilembu itu negeri kecil, maka tidak sah salam. Kalau cilembu itu negeri besar, sah punya salam. Besar dan kecilnya sesuai dengan adat dan kebiasaan, sesuai dengan penilaian huruf. Nah, titik. Wa yustaratu li sihhati salami ma'rifatul awsaf, dan disyaratkan untuk sahnya salam akan mengenal kriteria-kriteria allati yakhtalifu bihal ghardu, yang berbeda dengannya sifat-sifat oleh atau dengannya kriteria oleh maksud. Ikhtilafan zahiran, akan perbedaan yang jelas. Wa yandabitu bihal muslamu fi, dan terbatas dengannya kriteria oleh muslim fi. Wa zikruha alal aqdi, wa zikruha fil aqdi ala wajhin la yuaddi ila izzatil wujud falaisihul salamu, dan menyebutnya kriteria di dalam akad ala wajhin, dengan cara la yuaddi, yuaddi, harusnya yuaddi, la yuaddi, la yuaddi ila izzatil wujud, yang tidak menyebabkan ia cara kepada sulit ditemukan. Fala yasihus salamu fima la yandabitu maqsuduhu, maka tidak salah salam pada barang-barang yang tidak terbatas maksudnya barang, seperti mukhtalitil maksud al-arkan, yang bercampur baur maksud arkannya. Mukhtalit al-arkan, yang bercampur baur maksud rukun-rukunnya. Allati la tandabitu, sesuatu yang tidak terbatasi, seperti harisatin, bubur harisah, mahjunin, itu bubur kampiun. Nah, itu yang cocok begitu, mahjunin. Ghaliyatin, parfum ghaliyah. Ghaliyah itu parfum, wa murakkabun, dia dirakit dari kasturi, ambar, gaharu, kapur. 4 bahan utamanya itu namanya parfum ghaliyah. Demikian disebutkan yang kitab Raudhah sama dengan asalnya Raudhah. Nah, jadi untuk sahnya salam mesti kita sebutkan kriteria yang dengan kriteria tersebut punya maksud yang berbeda dengan maksud yang lain. Contoh, ihsan, apa barang-barang yang antum mengenal spesifik, yang antum kenal spesifik? Kita kenal. Nah, kitab fikih. Nah, Qulyubi wa Umairah, itu jenis barang. Fikih Qulyubi wa Umairah atau fikih Hasyatani. Kriteria yang menyebabkan harga, maksud, tujuan berbeda. Satu, percetakan. Nah, itu akan membedakan maksud. Yang banyak salahnya
beli percetakan Darul Kutub Ilmiah, Darul Hadis. Nah, yang dikit cerahnya salahnya Toha Putra, cetakan Indonesia. Indonesia ke depannya juga kan, kualitas kitanya nggak jelas, tapi salahnya nggak banyak. Ini juga banyak, nggak terlalu banyak salahnya ini. Ada salah dikit-dikit, hanya 3 huruf lah. Nah, yang kedua, kitab nih depan antum sekarang sebut kriteria yang berbeda maksud. Pertama percetakan, kedua size, kertas, warna kertas, kuning atau putih. Nah, kuning atau putih. Kalau putih itu lebih sehat mata, kalau kuning itu lebih lama kesan. Kitab kuning, jadi kesan klasiknya ada. Nah, ada yang perhatikan matanya, beli yang putih. Ada yang mempertahankan klasiknya, cari yang kuning. Kalau saya di Thailand, dia nggak mau beli kitab putih. Nah, dia semua kitab kuning dia cari. Dia mempertahankan klasiknya, kuningnya itu pentingnya dia. Nah, putusannya kecil-kecil, penting kuning. Apa kertasnya kuning nggak? Oh enggak jadi saya beli. Cari dia sampai ketemu yang kuning. Nah, yang ketiga, size. Nah, betul, lihat kitab situ. Ada yang size-nya besar. Saya kebeli hari itu kitab Fathul Wahab itu tebal besar. Nah, kebeli. Yang dulu saya beli kitab Qulubi Umairah juga besar deh. Saya jual sama kawan. Kenapa? Dipajang di rak tuh nggak rapi nih, tinggi sendiri. Itu size penting. Apalagi kitab cetakan Darul Ilmiah, Darul Kutub Islamiyah Jakarta, itu kan ada punya size besar kecil, kitab bejurinya. Nah, itu perlu dijelaskan. Bagi yang suka dengan yang besar. Keempat, mujalladnya. Ada kitab Wasita 1 mujallad, sebal nih. Nah, jadi Sunan Abi Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lengkap situ. 1 kitab. Kawan saya itu aja dia punya. Ini letak di lemari dia selesai 1. Apa saja pengajian di bawah itu. Nggak ada istilah dia salah kitab. Tirmizi sekarang, Abu Daud sekarang, tinggal bawa aja. Nah, itu 1 mujallad. Kayak termasuk covernya. Ada high cover, ada cover biasa. Nah, itu namanya sifat yang melahirkan maksud yang berbeda. Cover yang tebal, yang tipis, beda maksudnya. Kertas putih sama kuning, beda tujuannya. Mujalladnya banyak, mujalladnya dikit, beda tujuannya. Kemudian begitu juga tentang percetakannya. Ini lebih menentukan untuk kitab sekarang, karena beda cetakan, beda harga, beda cetakan, beda kualitas tulisan, bahkan ada kepastian dalam harokat dan sebagainya. Percetakan yang dianggap akurat yaitu percetakan Allah Darul Minhaj. Nah, itu percetakan dikatakan selamat sedikit kesalahan dalam penulisan, tapi harganya mahal. Bahkan 1/4, hampir setengah lebih daripada percetakan lain. Nah, yang lebih sedikit lagi kekurangannya
yaitu percetakan mihlab, lupa saya. Itu bukan mahalnya, tapi sudah mati percetakan. Nah, yang ada itu kitab yang lama. Kayak untuk saya ini lebih tua dari antum nih. Ini 30.000 dulu, enggak salah. Nah, lanjut. Nah, kalau sekiranya seseorang menyebut kriteria seperti tadi di dalam akad, tapi dengan cara yang tidak menyebabkan barang itu sulit ditemukan, maka akad salam hukumnya sah. Kalau penyebutan itu tidak menyebabkan barang itu sulit ditemukan, tapi kalau penyebutan itu menyebabkan barang itu sulit untuk ditemukan, maka tidak sah akad salam. Nah, dia salam telur itik 40 butir dengan saiz yang sama, warnanya hijau semuanya atau biru semuanya. Nah, bundarannya sama, gayanya sama. Itu izzatul wujud, enggak sah salam. Tapi apabila disebutkan cara yang tidak menyebabkan izzatul wujud, tidak juga sah salam kalau sekira maksudnya tidak terbatas. Maksud intinya enggak terbatas. Contoh kolak. Kampiun tahu? Coba antum salam kampiun. Saya salam sama antum. Satu porsi bubur kampiun, kadar pisangnya berapa potong? 4 potong. Ubinya berapa potong? Kemudian bubur putihnya, bubur hitamnya, kadar garamnya, kadar gulanya, kadar kematangan ubinya, kadar kematangan pisangnya, kadar garam santannya, kadar gula buburnya, kematangan bubur kacang hijaunya. Sebutkan di situ. Itu untuk ketemu satu kedai kampiun, antum menelitinya saja itu hampir 1 jam. Coba dulu tes kadar kematangan ubinya, pisangnya, itu nggak bisa. Atau masuk makjunin. Makjunin itu sejenis bubur yang terdiri dari beberapa bagian. Harisa itu adalah bubur gandum yang dicampur dengan daging. Itu bubur kesukaan Nabi. Makanan yang termahal Nabi makan itu harisa. Sayyidah Aisyah itu ibarat wanita yang lain, itu sama dengan harisa dengan bubur-bubur yang lain. Tapi di Padang harisa itu nama orang. Ghaliyah. Nah, kalau ghaliyah itu parfum. Kadarnya dia terbuat pada kasturi campur kafur. Kasturi itu dari kijang, ambar itu dari muntah ikan paus, mutu dari garu, kafur barus itu dari barus. Nah, keempat-empatnya disambungkan. Nah, untuk mencari garu saja, itu tidak terbatas maksudnya. Sebutkan garu yang mana? Nah, ini garu. Sebanyak ini nggak tahu harganya berapa ini. Tapi baunya nggak jelas. Cocok untuk minyak urut. Ada garu juga yang satu mili 1 juta rupiah. Botol itu yang terisi 3 mili itu 3 juta. Botol kecil 3 mili itu 3 juta. Itu garu juga. Nah, sekarang sebutkan garu yang mana. Kemudian kasturi kijang yang mana. Nah, kijang rimba kah atau kijang hutan mana? Atau hutan Afrika? Kayak beda kijangnya, beda lagi baunya. Nah, kalau demikian, kapan mau selesai menyebutkan sifat? Menerangkan garunya saja itu belum selesai. Garu tipe apa? Apalagi kita nggak tahu garu. Nah, maka tidak sah salam. Beda sama kitab tadi.
kita ketika dikatakan cetakan itu sudah selesai. Warna ke atasnya putih sama kuning. Warna apa nama lagi, mujalladnya 4 atau 2 atau 3. Kemudian size-nya berapa? Terus size kita hari ini cuma 2 size. Banyak orang pakai size yang ini, itu pencetakan size sedang. Tapi kalau garu itu sekian tingkatannya, sampai ada orang buat tingkatan sendiri, saking banyaknya. Wa fit tahriri zikrud duhni ma'al awalaini faqat. Di dalam kitab tahrir menyebutkan minyak bersama 2 yang pertama saja. Di dalam kitab tahrir menyebutkan minyak bersama 2 yang pertama saja, yaitu minyak kasturi dan ambar. Itu 2 yang pertama. Wal khuf, atau kepada harisatin. Contoh yang lain yang tidak bisa dilakukan akad salam, yang mukhtalif maksud intinya, seperti sepatu khuffin, ibarat Imam Rafi'i, khuffin pakai mufrad, wa kazal khufaf wan ni'al. Begitu juga sepatu-sepatu dan sendal-sendal, liistimaliha ala dhahara wal batana, karena mencakupnya sepatu sama sendal atas bagian luar dan bagian dalam, wal haswi dan isi, wal ibaratu tadiku anil wafa'i bidiki atrofiha wa itofatiha. Sementara kata-kata itu terbatas, ya kata-kata untuk memenuhi, melengkapi dengan menyebutkan sisi-sisinya sepatu dan sendal, kemudian initaf, lapisan-lapisannya. Nah, mungkin untuk hari ini sepatu itu sudah termasuk yang boleh salam. Kenapa sudah boleh salam? Karena cukup menyebutkan merek, semua isinya itu sudah ada di dalam. Tapi kalau dulu mungkin tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena setiap sepatu yang dibuat oleh satu orang itu akan melahirkan hasil yang berbeda. Sepatu itu terdiri pada bagian luar, bagian dalam, celah antara luar dan dalam isinya. Nah, sekarang sebutkan bagian luarnya dari apa, bagian dalamnya dari apa, isinya dari apa, kelembutannya seperti apa, dan sebagainya. Itu sulit. Nah, untuk masalah sepatu hari ini sudah keluar daripada batasan ini, karena sepatu hari ini dibuat dengan standar yang sama, asal dalam merek dan tipe yang sama. Khair. Kemudian tiryak makhluk, katiryakin makhlutin. Tiryak makhluk, apa itu tiryak? Parfum? Anti racun di sini. Penawar racun. Hah? Penawar racun yang dicampur. Nah, penawar racun, anti racun. Jadi ya, anti racun, penawar racun yang dicampur, itu tidak boleh akad salam.
Fa in kana nabatan wahidan, jika ada ia penawar racun itu tanaman yang satu atau hajaran batu, maka boleh salam padanya. Kalau penawar racun itu cuma satu tanaman, misalnya minta tolong dicarikan tanaman apa misalnya, maka hukumnya sah. Tapi kalau makhluk tercampur, ditambah urat ini, akar itu, kulit ini, daun ini, buah itu, air ini, air itu, saripati ini, saripati itu, dicampur semua barulah jadi penawar racun. Itu hukumnya tidak sah. Wal asahu sihatuhu. Menurut pendapat yang kuat, sahnya salam pada benda yang bercampur, yang mendobit, yang terbatas, iya, seperti itabi dan khuzin dari pakaian. Nah, itabi itu murakkab minal qatni wal harir. Yang pertama yaitu itabi, itu disusun, dirakit, dirangkai dari kapas dan sutra. Itu namanya kain itabi. Memang mukhtalif bahan-bahannya, tapi terbatas, cuma dua, kapas sama sutra. Wasani, yang kedua yaitu khuzin, itu terbuat daripada ibrisam, sutra, wabar, bulu atau wol. Wahuma maksudu arkanihima, bermula kedua-duanya yaitu itabi sama khuzin, itu dimaksudkan rukun keduanya. Rukun itu maksudnya bahan inti kedua itu jadi maksud. Maka sah hukumnya salam. Kenapa sah? Karena bagian-bagiannya terbatas. Nah, kemudian keju. Ini contoh yang mana nih? Contoh yang sah, contoh yang enggak sah. Barisnya jubnin, apakah atau kepada itabi atau kepada itabi, itu termasuk yang sah. Tapi kalau atau kepada harisa, itu termasuk yang tidak sah. Itabi. Menurut pendapat asal, sah salam pada barang yang mukhtalif, yang bercampur, cuma terbatas campurannya, seperti keju dan akid, susu kering. Kullu minhuma, masing-masing dari keduanya, keju sama akid, fihi, padanya masing-masing, ma'al labanil maksud, bersama susu yang menjadi inti, itu ada garamnya. Kemudian ada imfahah. Imfahah kemarin sudah ada, bahan campuran keju. Satu yang diperah di dalam susu tersebut, suatu yang dikeluarkan dari perut kambing. Lemak. Lemak yang diambil dari perut kambing. Lemak yang dari perut kambing yang dicampurkan kepada susu supaya dia bisa menjadi keju, bisa dia menjadi akid. Min masalihihi, termasuk dari kemaslahatannya masing-masing, faktor pendukung masing-masing. Ini hukumnya sah. Kemudian dengan fathah sin, syah, damasin, suh, yang terbatas komposisinya, seperti suhdin, fathah sin, syahdin,
domasin, suhdin. Apa itu suhdin? Dia adalah aslun nahal bisyam'ihi khilqatan. Madu lebah dengan lilinnya semula jadi, khilqatan dari awal jadi. Itu namanya itu namanya syahdin. Sekarang supaya terjamin keaslian madu, itu orang jual madu dengan lilin-lilinnya. Jadi kita pesan tuh lilin yang dibagi dalam kotaknya, potong segi 4, sekotak 2. Itu namanya syahdin, hukumnya sah. Kenapa sah? Komposisinya cuma 2, madu sama lilin. Nah, terbatas, mukhtalif muntabik. Contoh lagi khalit tamrin, cuka kurma, atau zabib, cuka anggur. Wa huwa yaslu min ikhtilatihima bil ma'i. Bermula dianya cuka itu hasil dia dengan mencampur keduanya, anggur sama zabib dengan air. Jadi mundabik cuman air sama anggur, air sama kurma. Wa muqabil as-sahih fi sab'ah, muqabil pendapat as-sahih pada 7 yang disebutkan tadi, bermula daripada itabi, khuzzin, jubnin, akitin, syuhdin, khalit tamrin, khamdi zabib. 7. Yanfil indibat fiha, menafikan ia muqabil asah akan terbatas padanya 7. Qailan, akadan dia berkata, kulum minal ma'i, masing-masing dari air dan lilin dan garam dan sutra dan yang lain-lainnya, itu bisa sedikit, bisa banyak. Nah, jadi campurnya tidak indibat, tidak bisa dipastikan. Kenapa? Memang cuka kurma kering, cara buatnya adalah kurma kering itu diperas dengan menambahkan air. Komposisinya cuma 2, kurma sama air. Menurut pendapat asal hukumnya sah, menurut pendapat kedua tidak sah. Kenapa? Karena kadar airnya bisa lebih, bisa sedikit. Nah, lilinnya mungkin lilin yang tebal, madunya yang dikit. Bisa saja madunya dikit, lilinnya yang tebal. Maka ketika kita beli 1 kilo, si A membeli 1 kilo madu dan lilinnya, si B membeli madu 1 kilo dan lilinnya. Ketika diperas madu dari lilin, hasilnya belum tentu sama, berarti tidak indibat. Ini pandangan pendapat kedua. Lal khubzu, tidak roti, artinya tidak sah akad salam pada roti menurut pendapat asah indal aktsarin, menurut kebanyakan ulama. Kenapa? Li'anna milhahu yakillu, karena garamnya roti itu kadang sedikit, wa yaksir, kadang-kadang banyak, wa yaksur. Wa taksirun, atau kepada milhahu, wa taksiran nari fihi ghairu mundabik, karena sesungguhnya pengaruh api padanya roti itu tidak terbatas. Ini menurut pendapat yang kuat berkaitan dengan kondisi pembuatan roti saat itu. Pembuatan roti saat itu sama dengan kita masak tradisional. Nah, kalau kita masak tradisional memang iya, garamnya nggak terbatas, karena standar garam adalah lidah. Nah, airnya tidak terbatas, karena standar air adalah udah lama masak nggak jelas ini. Standar air adalah
wadah. Nah, tambah satu yang semua. Nah, kemudian standar air adalah rasa. Kasih air rasa. Masih pekat bumbunya, tambah airnya. Udah pas. Nah, masukkan garam, masuk, dites, sudah belum? Sudah. Itu iya. Kalau model itu cara buatnya memang nggak salah. Tapi kalau masakan mereka yang pakai mesin itu sah salah. Kenapa sah salah? Di sana ada standarnya. Baca komposisi. Nah, protein, minyak, kadar gula, kadar garam, kalori, kadar kematangan itu bisa diukur. Maka kalau salam roti pada hari ini hukumnya sah. Yang penting jangan roti produksi rumah tangga. Nah, kalau produksi rumah tangga, kalau gorengan iya, ada yang matang, ada yang kurang matang, ada yang gosong. Nah, jadi taksirun nar fihi ghairu mundabit. Kesan api pada roti tidak bisa dibatasi. Pada hari ini kesan api pada roti bisa ditakar. Karena mereka masak pakai timah. Wal asahu indal imami wa man tabi'ahu sihhatu. Menurut pendapat yang kuat, menurut Imam Haramain dan orang yang mengikuti beliau, itu sah hukumnya salam pada roti, karena sesungguhnya garam itu termasuk maslahatnya roti. Dan larut dalamnya roti. Wa taksirun nari fihi mundabit. Bekas api padanya roti itu bisa dibatasi. Itu di zaman itu masih bisa dibatasi, kata Imam Haramain. Apalagi zaman sekarang. Maka itu sangat-sangat sah hukumnya salam pada makanan-makanan yang sifatnya komposisinya enggak banyak, yang masih bisa dibatasi. Wala yasihu salmu fima nadara wujuduhu. Tidak sah salam pada barang yang jarang adanya barang, seperti lahmus sad bi maudi'il izzah, daging buruan, lahmis sayd, daging buruan di tempat yang sulit ditemukan, bi maudi'il ladzi ya'izzu wujuduhu fihi, di tempat yang sulit adanya daging buruan padanya tempat, li'an lintifa'il wusuk bitaslimihi, karena ternapi diyakini dengan menyerahkan daging buruan. Di Kota Padang bisa kita cari daging rusak. Nah, maka nggak boleh akan salam daging rusak. Daging rusak, daging kijang, daging ayam hutan nggak sah, kecuali di tempat yang memang daging buruan itu banyak. Afrika itu boleh akan salam, karena di antara mereka itu ada yang makan hari-hari hanya dari daging buruan. Wala fima lawis taqsa wasfahu alladhi la budda minhu fis salami azza wujudu lima dzukir. Tidak juga sah salam pada barang-barang jikalau menyebutkan semua ia seseorang, jikalau menyebutkan mana terjemahnya, lawis taqsa, jikalau menyebutkan semua ia seseorang akan sifat-sifatnya barang, alladzi la budda minhu, sesuatu yang harus darinya sifat dalam salam, niscaya sulitlah ditemukannya barang. Lima zukir, karena alasan telah disebutkan, yaitu karena sulit ditemukan. Mana contoh? Lu'lu'il kibar, permata yang besar,
wal yawakid. Yawakid jamak daripada yakut, juga mana permata. Li'annahu la budda fiha min at-ta'arrudi lil hajami wasyikli wal wazni was safai. Karena sesungguhnya permata itu harus di dalamnya permata dan yakut dari menyindir bagi saiznya, berapa besarnya, diameternya berapa kalau per bulan, kemudian sikil bentuknya, nah sikil bentuknya, kemudian timbangannya, kemudian kebeningannya. Wajtima'u ma yuzkaru fiha min hazil afsal nadir. Mengumpulkan perkara-perkara yang disebutkan padanya permata dari ini sifat-sifat itu jarang. Nah, contoh permata hari ini batu cincin. Coba salam batu cincin. Saya salam sama antum, ini uang 500.000 rupiah pada batu cincin. Hah? Bisa batu cincin? Safir, batu cincin apa? Zamrud. Oh, saya cerita zamrud yang ada tempat kita saja. Hah? Hah? Lu mau suliki ukurannya? Ukurannya? Bentuknya? Bulat? Oval? Segi empat? Ketinggiannya? Di tengahnya itu? Timbangannya? Nah, sekarang ketemu timbangannya, enggak ketemu bentuknya. Ketemu bentuknya, enggak ketemu beratnya. Kemudian kebeningannya. Jadi ukuran berapa ditembus cahaya? Senter dulu. Enggak tembus. Enggak ketemu size-nya, ketemu ukurannya, ketemu timbangnya di senter, enggak tembus. Kebeningannya enggak ketemu. Oh, bening tembus cahaya. Size-nya enggak cocok. Nah, ini datang tadi pagi. Mencari yang modelnya Saraya. Ketemu warnanya enggak? Ketemu bentuknya? Ketemu bentuknya enggak? Ketemu warnanya? Oh, lawan lu Mitsubishi itu sama semuanya? Nggak bisa sama. Kayak ada mereka bilang sudah mengkristal, ada belum lagi mengkristal. Nah, ada ketemu batu cincin kaca. Nah, bukan batu. Agak murah saja batu Mitsubishi. Pas beli retak. Atau batu cincin buatan Cina. Nah, jadi salam batu cincin tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sifatnya mesti disebutkan secara detail. Setelah disebutkan sifatnya secara detail, ngumpulin sifat pada benda itu susah. Mengumpulkan sifat pada satu benda itu susah. Nah, wahturiza min bil kibari anis sigar, menjaga atau mengecualikan yang musanah dengan kata-kata kibar dari sigar. Jadi permata kecil, yakut kecil untuk hukumnya sah. Waqad taqaddamat, sungguh telah terdahulu ia. Wahia ma tutlabu litadawi wal kibaru ma tutlaku litazayyuni. Dianya permata kecil dan yakut kecil itu sesuatu yang dicari ia untuk berobat, untuk perobatan. Sementara yang besar
sesuatu yang dicari untuk berhias. Ini sulit siapa? Bagaimana untuk perobatan? Susu kali ya? Permata kecil, yakut kecil, itu adalah sesuatu yang dicari untuk tujuan tadawi, perobatan. Bagaimana perobatan permata? Salah tulis? Sama kita antum? Wallahu a'lam. Bagaimana cara berobat yang permata kecil? Kemudian tidak sah akad salam pada budak wanita dan saudari perempuannya budak. Ini zatul wujud. Saya salam sama antum pada budak wanita dan saudari perempuannya. Sulit menemukan budak itu ketemu dua bersaudara. Kemudian atau anaknya. Saya salam sama antum budak wanita bersama anaknya. Lianna ijtima'ahuma bisifatil masyruta fihima nadir. Karena sesungguhnya menggabungkan keduanya budak bersama saudara, budak bersama anak dengan sifat-sifat yang disyaratkan pada keduanya itu jarang. Untuk mencari budak bersaudara mungkin bisa, tapi di dalam menyalam budak, melakukan akad salam pada budak kan harus disebutkan usia budaknya, sebutkan usia budaknya, sebutkan warna kulitnya, sebutkan model rambutnya, keriting atau lurus, sebutkan kira-kira usianya, sebutkan dari mana asal usulnya, kemudian sebutkan pula saudaranya, sebutkan pula anaknya, warna kulitnya dan sebagainya. Ketemulah budak dua bersaudara, ketika dicek dengan sifat dipesan enggak ketemu. Ketemu lagi budak dan anaknya, sifat cocok sama ibunya, tapi ketika lihat anaknya enggak cocok dengan dipesan. Cari lagi budak anak dan ibu, ketemu sifat pada anaknya tidak ketemu sama ibunya. Cari lagi budak, ketemu anak sama ibu, ketemu warna kulitnya enggak cocok sama usianya. Cari lagi budak dengan ibu, ketemu cocok dengan warna kulitnya tapi tidak cocok dengan warga negaranya. Yang dipesan budak Yordan, tapi ketemu budak Turki, warna kulitnya sama, cuma beda kewarganegaraan, nggak bisa disalah, nggak sah. Tapi untuk mencari satu budak itu bisa, usianya, warna kulitnya, warga negaranya. Tapi kalau digabungkan sama anaknya, sama saudarinya, izzatul wujud, maka hukumnya tidak sah. Titik. Faslun. Yasihus salmu fil hayawani, sah hukumnya salam pada hewan, li'annahu thabata fi dhimma, karena sesungguhnya hewan itu tetap ia pada dhimma, qardat, sebagai hutang. Dalam hadis Imam Muslim, sesungguhnya Nabi SAW iktarada bikran, bakran, berhutang ya Nabi akan seekor unta. Fakisah, maka dikiaskan di atasnya unta akan salam, maka dikiaskan atasnya hutang akan salam pada unta dan selain unta dari hewan-hewan yang lain. Ini dasar hukumnya. Kenapa akad salam boleh pada hewan? Karena ada hadis yang mengatakan Nabi pernah berhutang seekor unta.
Nah, apa bedanya? Kenapa bisa diistimbat akad salam kepada hadis hutang? Karena akad salam itu jual beli fid dhimmah. Nah, jual beli, salam adalah jual beli fid dhimmah, hutang adalah fid dhimmah. Ketemulah dua persamaan, yaitu sama-sama fid dhimmah. Maka hadis Nabi berhutang onta bisa dijadikan dalil akad salam onta. Nah, itu ketajaman cara berpikir fuqaha. Nah, ketika onta bisa melakukan akad salam, dia adalah hewan, maka hewan yang lain juga sah. Kenapa sah? Sama-sama hewan. Sudah? Lalu bagaimana cara salam hewan? Fa yustaratu fi raqiqi, maka disyaratkan pada budak zikru nau'ihi, menyebutkan nau'nya, ka Turkiyin wa Rumiyin, seperti budak Turki dan Romawi. Fa in ikhtalafa sinfun nau'i wajaba zikru fil azhar. Jika berbeda sinfun macam nok, jika berbeda macam nok, maka wajib menyebutkannya menurut pendapat Azhar. Ternyata budak Romawi itu semuanya tidak sama. Beda lagi Romawi Selatan atau Romawi Utara. Nah, budak Turki Utara atau Turki Timur. Nah, sama dengan India. Ya, bayang nanti kita ada istimewa bertemu masai-masai di India. Kebayang oleh mereka Sahrul Khan, Gunawan Khan, Amar Khan, Yusuf Khan. Bayangin semua Khan itu, dia ketemu nggak ada satu pun kayak orang Indonesia ya. Nah, berarti India beda. Maka harus sebutkan India Timur atau India Utara. Yang bintang film itu India mana? Timur atau Utara? Nggak bisa untuk angkat salah. Kayak itu berarti ikhtalafa sinfun nau'. Begitu juga Indonesia. Saya salam sama antum budak Indonesia, jangan salah-salah. Nah, budak Indonesia, Indonesia mana dulu? Indonesia Timur atau Indonesia Barat atau Indonesia Tengah? Nah, Indonesia bagian barat saja itu berbeda lagi noknya. Medan sama Padang beda. Nah, Aceh beda lagi. Daripada tertumpah, daripada miring dengan tertumpah. Nah, itu kalau punya dia karyawan budak, maaf, kalau dia mau beli budak dari Aceh, nah itu ribet itu. Saitnya. Kalau ketemu budak Medan, susah lagi saitnya. Nah, jadi yang paling susah ini, maka enggak pernah disebut kitab budak Indonesia. Kalau untuk Turki mungkin bisa dibagi 3 kelompok lagi. Untuk Romawi mungkin bisa dibagi 2 kelompok, Romawi dan Romawi itu. India bisa dibagi sekian kelompok. Indonesia coba untuk bagi. Nah, setiap sifat yang disebutkan menunjukkan negara tertentu, menyebutkan wilayah tertentu, ini menghasilkan maksud yang berbeda. Nah, misalnya dia beli budak, tujuannya untuk memasak. Beli dia budak Sunda, budak Jawa, budak Batak, budak Minang, budak Sulawesi apa? Bugis, budak Dayak, itu ada nih.
masakannya. Ada yang masakan kayak lem dan layang, bapeda namanya. Ada yang nggak ada menyentuh cabai sama sekali. Ada yang merah masakannya mengerikan tapi nggak pedas. Ada yang nggak mengerikan tapi pedas, cabai setan. Nah, jadi menyebutkan setiap nauk daripada kuda itu akan melahirkan tujuan yang berbeda. Kemudian menyebutkan warnanya. Contoh abyad, putih, aswad, hitam. Kemudian mensifati putihnya. Putih juga harus disebutkan sifatnya. Putih seperti apa? Samrah dengan campur merah, aus-saqra, kuning. Nah, putih campur merah atau putih campur kuning, atau putih bersih kayak putih cendawan, orang-orang bule. Dan menyebutkan hitamnya sofa, bening atau keruh. Ada hitam bening. Hitam bening itu hitam mengkilat. Itu hitam bening nama. Hitam keruh, hitam berdebu. Nah, kalau dilihat dari jauh itu hitam dia. Kita dekati kelabu. Nah, itu namanya hitam berdebu. Itu maknanya kadroh, hitam keruh. Fa'ilam yakhtalif launu simfi lam yajib zikruhu. Kalau tidak berbeda warna simfi, simfi itu bagian terkecil pada nok, maka tidak perlu menyebutkannya. Nah, misalnya minang, beda nggak warnanya? Hah? Beda. Nah, ada yang putih, ada yang coklat, ada saus matang, ada saus busuk. Tapi kalau negro beda warnanya, satu warna. Nah, Cina berapa warna? Satu warna. Nah, jadi kalau simfu itu warnanya satu, itu nggak perlu sebutkan warna lagi. Kalau simfu itu ada macam-macam lagi warnanya, maka perlu penyebutan warnanya. Kalau warna itu ada lagi modelnya, ada putih tulang, ada putih bersih, harus lagi menyebutkan bahagian dari warna tersebut. Kemudian menyebutkan zukuratihi wa unusatihi, laki-lakinya budak atau perempuannya budak, wasinihi, dan usianya budak, seperti Ibn Sittin, anak usia 6 tahun, 7 tahun, au muqtalim, atau yang sudah balik. Nah, kemudian mesti juga disebutkan kiddih, posturnya budak, tulang tinggi, kosron pendek, ribaatan segi empat. Segi empat itu posisi badan, potongan badan. Orang yang hampir sama bahu dan pinggul itu katakan segi empat. Orang yang besar bahu, pinggul kecil, itu berarti segitiga. Begini badannya. Itu kebanyakan push up, dikit berlari. Nah, push upnya banyak, larinya dikit. Jadi dada besar, pinggul kecil. Nah, ada mungkin pinggul besar, dada kecil. Nah, itu segitiga terbalik, piramid. Nah, ada pesan juga budak tiang listrik lurus pakai pensil, itu lurus kering nanti. Nah, itu namanya kit, potongan tubuh.
Nah, semuanya tadi, warna kulit, kemudian potongan tubuh, tinggi pendek, seluruhnya alat takrib kurang lebih. Saya pesan Buddha tinggi 170-an. Kalau ketemu 170, 71, 72, 73, 74, 75 itu masuk semuanya. Itu 170 namanya. Di dalam kitab Raudhah sama dengan asalnya Raudhah dan Muharrar, wal amru fi sinni ala takrib. Urusan dalam usia itu juga kurang lebih. Nah, kurang lebih, nggak bisa akurat. Usia budak 20 tahun pas, itu nggak bisa ya. Bilang 20 tahun pas, waktu dibeli pas, hari diserahkan, pas itu lebih sehari. Nah, usia 20-an. 20-an itu 20, 21, 22, 23 itu 20-an. 25-an. 25 itu 25, 26, 27. 30-an, begitu. Atau lebih sebulan 2 bulan nggak ada masalah, kurang juga nggak ada masalah. Hatta law syarata kaunahu ibna sib'i sinin masalan bila ziyada wala nuqsanin lam yajuz. Sehingga jikalau mensyaratkan ia seseorang akan keadaannya budak, itu anak berusia 7 tahun sebagai contoh, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 7 tahun pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Lam yajuz, tidak sah ia salah, tidak sah ia mensyaratkan, karena jarang adanya. Kenapa jarang adanya? Untuk mencari 7 tahun pas bisa, tapi cari 7 tahun pas dengan sifat yang dipesan tadi. Saya pesankan budak Turki, budak Romawi, kemudian Romawi Utara, warna kulitnya putih, putihnya kemerah-merahan, kemudian laki-laki ini akurat ini, atau kalau sekarang, nah laki-laki atau perempuan, sekarang tuh harus mungkin alat takrib lah ya. Tidak ada ulama mengatakan perempuan sama laki-laki alat takrib, kurang lebih lah gitu. Nah, nggak boleh. Laki-laki perempuan tuh alat tahdid pasti. Tapi kalau usia boleh alat takrib. Nah, ukuran tubuh, postur tubuh itu alat takrib. Putih warna kulit itu alat takrib. Tapi laki perempuan alat tahdid, harus akurat. Maka kalau kebeli bencong atau pulsa, akad salahnya batal. Wa yu'tamadu qaulu abdi fil ihtilam, dijadikan pedoman perkataan budak dalam ihtilam. Dikatakan tadi saya pesan sama kamu uang ini pada budak yang sudah balik. Nah, kemudian urusan balik nggak balik itu yang dibenarkan perkataan budak. Kamu udah balik belum? Kalau budak bilang sudah, berarti sudah. Kalau belum, ya belum. Kalau saya mengatakan Muslim sama Muslim atau Muslim mengatakan saya nggak percaya dia ihtilam, masih kecil orangnya, maka itu tidak jadi perdebatan. Nah, wa kaza fis sinni, begitu juga soal usia. Begitu juga soal usia, itu yang dipastikan adalah yang menjadikan pedoman usia budak itu berapa adalah perkataan budak itu sendiri. Yang namanya budak kan nggak punya akte kelahiran ya, apalagi zaman itu nggak ada akte. Dan tanya sama bapaknya mana, dia kan budak. Tanya sama majikannya, dia juga nggak tahu. Siapa yang meyakini, kecuali kalau majikan itu produk budak, itu baru tahu dia punya tanggal lahir. Dia beli budak wanita, dia beli budak laki-laki, dikawinkan, diperanakan, kemudian setelah anak itu dikasih tanggal lahir, ini mungkin majikan bisa mendapatkan budak usia yang akurat. Tapi itu kan jarang. Tidak semua budak berawal dari usia kecil. Ada yang berawal dari usia dewasa. Karena budak itu adalah orang non-muslim yang ditangkap dalam perperangan. Wa illa jika tidak, jika budak tidak tahu, maka yang dibenarkan adalah kaul sayyidnya. In wulida fil islami, jika dilahirkan ia budak
di dalam beragama Islam. Wa illa jika tidak, kalau budak itu tidak beragama Islam, maka yang dibenarkan adalah nakhasin bi zununihim. Perkataan qaulu apa? Ya zunnunahu. Qaulun nakhasin. Berarti nakhasin. Penjual budak. Penjual budak. Nah, maka yang dibenarkan adalah perkataan penjual budak bizununihim, dengan prasangka mereka. Bi yang betul, bukan ya. Bizununihim, dengan prasangka mereka. Wala yustaratu zikrul kahli bi fathil kafi wal ha, kahali. Tidak disarankan menyebutkan celak. Celak sini celak ori, dibaca dengan fathah kaf dan ha, kahal. Apa itu kahal? Ya'lu jufunul ain, ya'lu jufunal ainaini sawadun. Oh, ya'lu mengatasi artinya ada di atas. Ada di atas kelopak dua mata warna hitam. Kal-kahli, mirip celak, dari tanpa dipakaikan celak. Itu namanya kahal. Nah, budak yang berkahal. Jadi kelopak matanya, ini kelopak mata, yang bagian atasnya ada hitamnya. Ini ada hitam. Nah, nggak pakai celak, dia pun nampaknya bercelak. Itu tidak perlu disebutkan. Tidak juga disarankan menyebutkan gemuk pada budak wanita dan seumpama keduanya, seperti da'aj. Da'aj itu apa? Siddatu sawadil ain ma'as sa'atiha. Oh, pekat hitam matanya berserta luasnya mata. Maaf, berserta luasnya hitam mata. Itu namanya budak da'aj. Hitam matanya itu pekat dan besar, luas. Mata putihnya tebal, mata hitamnya kecil. Nah, itu mengerikan orangnya. Nah, itu kayak hewan ini. Kalau kornea matanya kecil. Tapi kalau kornea matanya hitam dan besar, ini lebih tampan. Nah, sebelum nikah perbesarlah hitam mata itu. Kalau bisa diperbesar. Nah, jangan terlalu hitam semuanya. Kemudian tidak juga perlu disebutkan takalsum, takalsam ya, takalsama ya, takalsamu, takalsuman, takalsumal wajih, artinya istidaratu, bundarnya muka menurut pendapat asal. Nggak perlu disebutkan mukanya bundar, mukanya lancip, mukanya panjang, mukanya lebar, mukanya segi empat. Ada hari ini muka segi empat. Nah, ini rahang, kalau sering makan yang keras-keras, itu mukanya segi empat, tebal rahangnya, otak. Nah, ada seseorang yang kita lihat dari belakang, rahangnya nggak nampak. Ya, di belakang rahangnya ini nggak nampak. Ada orang kita lihat dari belakang, rahangnya itu nampak, sejajar yang lunak telinganya. Itu namanya muka segempan. Ada yang bundar, kayak bulan purnama.
ada lancip panjang, mukanya panjang kayak bola itu, bola lancip. Nah, itu nggak perlu disebutin, karena kalau disebutkan nanti makin susah mencarinya. Fil asahi, kenapa nggak perlu disebutin? Litasamuhin nas bi ihmalihima, karena bertoleransinya manusia dengan membiarkan kedua-duanya, yaitu gemuk sama kahal. Membiarkan kedua-duanya gemuk sama kahal. Di zaman itu lagi kira, ketemu budak agak kurus, saya tinggal mau gemuk dikasih makan lebih banyak, mau kurus ditakar makanannya. Wa in qala as-sani innaha maqsudah, dan jika berkata oleh pendapat kedua, sesungguhnya budak yang bercelak, sesungguhnya budak yang gemuk itu maksud, la yuwarisu zikruha al-izzah, tidak menyebabkan oleh menyebutnya akan sulit ditemukan. Walaupun pendapat kedua berkata begitu, muka bundar, muka panjang, budak bercelak, tidak bercelak, itu merupakan maksud yang tidak menyebabkan kalau disebutin sulit untuk ditemukan. Jadi wajib hukumnya menurut pendapat kedua. Walaupun begitu, pendapat pertama mengatakan tidak wajib. Nah, orang biasanya bertasamu di muka. Paham bertasamu di muka? Apakah antum dalam mencari istri ada standar bentuk muka? Enggak kan? Kan cantik dong. Oh, saya cantik tapi yang bundar, saya cantik tapi yang panjang, saya cantik tapi yang tenjong, enggak ada. Nah, tiga hal mata, saya matanya yang bercelak, enggak bercelak, enggak. Pokoknya dibilang cantik itu udah sepaket itu, matanya begini. Tapi kalau dirubah nanti susunannya, malah jadi nggak cantik. Saya mau mukanya yang bundar, kemudian matanya yang lebar, kemudian mulutnya yang kecil. Nah, lebih sempurna aturan Allah daripada kita mendesain sendiri. Nah, nggak seimbang jadi. Nah, itu maknanya tasamuh. Kalau nikah dapat mata biru, alhamdulillah. Kalau matanya hitam, ya gak biasa. Oh, coklat matanya, oh jadi pas nikah. Misal saya nikah dapat istri coklat matanya, saya kira hitam kemarin. Tidak jadi standar. Itu mana tasamuh. Maka dalam jual beli budak pun itu tidak perlu disebutkan. Wa yajibu zikru suyuba wal bikar fil asahi. Wajib menyebutkan perawan dan gadis menurut pendapat asah. Itu memang perlu disebutkan, karena itu ada maksud tersendiri. Bertasamuhkah antum dalam masalah itu? Hah? Bertasamuh? Yang bilang iya. Pas selesai nikah ternyata janda, itu santai saja. Nah, pas nikah ternyata ketemu janda, apa tindakan antum mau? Hah? Tasamuh atau jadi masalah? Maafin aja ya. Nah, nanti tidak tasamuh. Nah, karena perkara itu tidak tasamuh, maka perlu disebutkan dalam jual beli. Itu standar memahami hukumnya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Depan itu lebih mudah pembahasannya karena cara-cara akad salam. Budak sekian sifat yang mesti disebutkan, kambing apa sifat yang mesti disebutkan dan sebagainya. Allahu Akbar.